Karena ini pen-tabnya nggak bisa ditulis soalnya. Masih mencoba. Bisa. Oke, ya. Oke, kemudian kita lihat di sini. Ya, semoga lancar ya. Saya ganti dulu. Nah, kita lihat yang di sini. Kalau tadi adalah kita harus membuktikan apakah dia operator transformasi linear atau bukan. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini kita diberikan fungsi T gitu ya, dia akan memetakan R2 ke R2 ya, di mana ini adalah si V ke W. Dalam hal ini T-nya adalah X, Y dan sama dengan X, Y plus 1. Maka akan ditunjukkan bahwa T bukan transformasi linier. Nah, di sini kita lihat misalkan U dan V adalah dua buah vektor di R2. U-nya adalah U1 dan U2, V-nya adalah V1 dan V2. Kita membuktikan bahwa si T, U, V, gitu ya. Ini agak macet ya, kalian ini aja bahwa si TU ditambah si T, V, transformasi U dan ditambah transformasi V. Nah, kalau kita masukin tadi bahwa si U-nya, sini apa? Adalah si XY. Ya. Kemudian nggak tahu, belum lanjut. bentar ya. Iya benar. Nah, kemudian kita lihat bahwa si U-nya gitu ya, kita tambahin ya. Si U-nya gitu ya, kita tambahin si U1 ditambah U2, kemudian si V-nya gitu ya, U1 tambah V1 ya, kemudian yang Y-nya adalah si U2 ditambah V2. Ingat fungsinya dari tambah 1. Ya, berarti U plus V ditambah 1. Nah, hasilnya apa? Kita lihat, kita bisa memisahkan kembali gitu ya, bahwa si U, yang U-nya adalah tadi U1 ditambah koma U1, U2, tambah 1. Ya, kemudian yang V-nya gitu ya, V1, V2. Nah, ini enggak sama. Kenapa? Kalau si U-nya itu merupakan transformasi. Ya, kalau si U-nya transformasi karena tadi X ditambah X, Y plus 1, ya. Sementara gitu ya, yang V-nya adalah tetap V. Jadi ini nggak berlaku atau dia tidak berlaku syarat yang ini. Ya, bahwa yang terjadi apa? Transformasi U plus V sama dengan transformasi U ditambah V, bukan ditambah transformasi V. Kenapa? Karena V-nya dapatnya V1, V2, ya. Nah, sehingga karena tadi dia tidak sama, maka T bukan transformasi linear. Oke, ini masih konsep dulu ya. Nanti kalau udah masuk ke operasinya atau contoh soal, mungkin akan sedikit lebih mudah kalian ini ya. Nah, sehingga kalau kita lihat bagian yang skalarnya ya. Jika transformasi V ya ke W adalah transformasi linier, V1 dan V2 adalah elemen dari V, K1 dan K2 adalah skalar, maka gitu ya, transformasi K1 V1 tambah K2 V2 sama dengan transformasi K1 V1 ditambah transformasi K2 V2. Ya, atau sama dengan K1 transformasi V1 ditambah K2 transformasi V2. Ya, jadi sama. Ya, pokoknya kalau nggak sama berarti dia bukan transformasi linier. Nah, sehingga berlaku teorema 3 ini. Ya, teorema 3 ini kalau ditransformasikan adalah ruang 0 berarti dia 0, kalau ditransformasikan adalah si min V sama dengan min transformasi V gitu ya. Kalau misalkan transformasi U dikurang V tambahkan TU min TV ya. Oke, kemudian kita lihat bagaimana kalau kita transformasikan matriks dari Rn ke Rn.
yang dimana ordonya nggak sama. Kalau tadi kan mungkin Rn ke Rn, ya dari 2 ke 2, 3 ke 3. Nah sekarang kalau misalkan bagaimana kalau dari 2 ke 3? Atau kebalikan, misalnya dari 3 ke 2, atau dari 4 ke 3, dimana dia nggak sama. Nah jika V, gitu ya, jika V sama dengan Rn dan W sama dengan Rm, maka gitu, transformasi Rn ke Rm ya akan terjadi jika X-nya, di mana X1, X2 sampai dengan Xn adalah elemen dari Rn, kemudian si W, ya ada W1, W2 sampai dengan Wn adalah elemen Rm, maka gitu ya, W1, W2, W3 sampai dengan Wm sama dengan transformasi dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, dalam hal ini bahwa W1 sama dengan fungsi dari fx1 ya. W2 fungsi 2 dalam X, dalam si X-nya ya, bukan X2, bukan X dalam X-nya. Berarti W1 fungsi 1 dalam X, kemudian W2 sama dengan fungsi 2 dalam X sampai dengan si Wn-nya gitu ya. Wn sama dengan Fn dalam fungsi X-nya. Ya, X-nya adalah X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, kemudian ya tadi ya, kalau kita bentukkan dalam sebuah persamaan linier, maka jadinya akan seperti ini, konsep persamaan linier. Kemudian kita bisa buat notasi dalam bentuk matrik, menjadi W-nya ini, tadi angka-angka W-nya, kemudian ini adalah si elemen dari si A-nya, jadi ini adalah si X-nya. Oke. Nah, ini contohnya, bagaimana kalau kita mentransformasikan dari ruang 4 ke ruang 3. Ya. Nah, didefinisikan sebagai berikut. W1, W2, W3. Ada tadi, W-nya adalah ruang 3. Sementara yang V-nya itu adalah ruang 4. Berarti X1, X2, X3, X4. Dah. Ya. Kita dapat fungsi. Ini fungsinya apa? Bahwa 2X1 min 3X2 ditambah X3 min 5X4. Ya, ini yang pertama fungsinya. Kemudian yang kedua itu adalah si 4X1 gitu ya, lihat dikalikan dengan ini 4X1 ditambah X2 min 2X3 ditambah X4. Fungsi yang ketiga adalah 5X1 min X2 ditambah 4X3 ya. Nah, bentuk matriks standar transformasinya yang ini tadi ya, matrik A-nya adalah ini. Kemudian si X-nya berapa? X-nya adalah 1, 3, 0, sama 2. Ya, jadi X1-nya 1, X2-nya min 3, X3-nya 0, X4-nya adalah 2. Nah, kita lakukan operasi matrik, biasa matrik dengan ya, perkalian matrik. Jadi kita kalikan baris pertama dengan kolom ini, dapatnya, kita lihat ya. Ya. 2 dikali 1, 2 ditambah 3 kali, min 3 kali min 3 berarti 9, 9 tambah 2 berarti 11, 1 tambah kali 0, 0 berarti tetap 11, kemudian min 5 kali 2, 10, 11 dikurang 10 dapatnya 1. Ya. Hal yang sama juga dilakukan pada baris kedua. Baris kedua dikalikan dengan matrik kolom ini, dapatnya adalah 3, kemudian sampai baris yang ketiga yang terakhir ya. Nah, sehingga gitu ya, hasil transformasinya pada 1, 3, 8. Jadi kalau kita punya R4-nya tadi 1 min 3, 0, 2 gitu ya, ditransformasikan, bayangannya di mana? 1, 3, 8. Dari ruang 4 ke ruang 3 ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. kalau perbedaan antara yang ruang N ke ruang N sama ruang N ke M itu bedanya di mana ya, Bu? Sama, sebenarnya kayak gini hanya notasi aja. Jadi hanya notasi di mana gitu ya, bahwa ruangnya nggak sama. Apakah nanti N-nya yang lebih besar atau M-nya lebih besar? Ya itu kita lihat aja. Jadi sebenarnya R ini gitu ya, Rn ini dinotasikan untuk si V. Sementara si M itu dinotasikan untuk si W. Ya, jadi kayak gitu ya. Si
Rn ini untuk si V, si Rm untuk W. Jadi kalau kita balikin lagi ke konsep awal. Nah, kalau di sini tadi kan di mana ditransformasikan dalam ruang yang sama. Ya, R2 ke R2 atau R3 ke R3. Nah, di sini bagaimana kalau misalkan ruangnya nggak sama? Dari ruang ini contohnya dari ruang 4 ke ruang 3. Prosesnya seperti itu. Bagaimana nanti kalau misalkan dari ruang 2 ke ruang 3? Atau kebalikan dari ruang 3 ke ruang 2. Jadi untuk value-nya sendiri itu tergantung. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa si Rn ini untuk si V, Rm untuk si W. Nilai M dan N itu bebas atau sembarang. Itu ya Alvarez. Bu, sama satu lagi Bu, kalau misalkan kan tadi 4 ke 3 Bu ya, baris matriksnya itu kolomnya ada 4 tuh Bu ya. Kalau misalkan dari 3 ke 4 itu gimana Bu? Ya kebalikan. Kebalikan. Berarti kolomnya 3 gitu Bu. Nanti kita lihat case-nya ya. Oh iya Bu, siap Bu. Ya kita lihat case-nya ya. Jadi pokoknya kalian nggak usah bingung, pasti akan bentuknya akan kayak gitu kok. Berarti kita balik aja. Kalau misalkan ya kayak tadi, bagaimana kalau sebaliknya? Ya udah kita balik. Misalkan nih kita balik posisinya. Posisinya ya pasti yang pasti fungsinya nggak akan kayak gini lagi. Fungsinya akan berbeda. Ya. Misalkan ini tadi nilainya apa? Asumsikan bahwa ini adalah si V. Ya, V-nya adalah ruang si V-nya adalah ruang 3 nih ya. Ini berarti ya, ini V-nya dan ini W-nya. Di mana W-nya adalah 1-302 atau si W-nya tadi adalah 138. Nah, pasti fungsinya nggak akan kayak gini. Fungsinya nanti tergantung. Bisa aja kita balik. Kita transpose dari matrik ini, hasilnya akan sama seperti ini. Ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Nah, tadi kita balik, otomatis kita transpose ya. Oke, nah kemudian kita lihat teorema yang terbentuk kalau kita mentransformasi dari ruang N ke ruang M. Ya. Ini memiliki sifat kita lihat untuk semua vektor U dan V di dalam Rn untuk setiap skalarnya adalah K, maka transformasi A ya dari matrik A pada ruang 0 adalah 0, kemudian transformasi matrik A dikalikan skalar U sama dengan skalar dikali transformasi dari U, kemudian sama kayak tadi ya transformasi matrik A U plus V sama dengan transformasi U ditambah transformasi V, kalau pengurangan juga sama ya. Jadi konsep teorema ini harus dipenuhi semua. Nah kemudian kita lihat oke. Ya, jadi nanti kita lihat contohnya atau ya kita lihat contoh pada materi yang lama PPT lama ya. Ini ruang 2 ke ruang 2. Nah, ini ruang 2 ke ruang 3 ya. Di mana si V-nya ruang 2, kemudian si R-nya ruang 3. Ruang 3 fungsinya apa nih tadi? X ditambah Y sama X min Y. V-nya berapa? XY ya di ruang 2. Nah, kita tambahin aja tinggal bahwa tadi XY, kemudian ada si X, kemudian X plus Y, kemudian X min Y. Ya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja bahwa yang pertama pasti X, kemudian X plus Y, ini X min Y. Dimana V-nya adalah X, Y. Ya, ini fungsinya. Kita masukin X, tergantung nanti nilainya berapa. Dan tergantung fungsinya berapa. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Nah, di sini dia minta buktikan merupakan transformasi linear itu tadi, syaratnya tadi ya. Dan dibuktikan syarat yang pertama ini dan yang ini. Ya. Ini contoh soalnya ada nggak ya? Oh, ini matrik baku udah. Oke ya. Ini matrik baku. Oke, contohnya nggak ada di PPT 8 ya. Udah masuk ke langsung matrik baku. Matrik baku ini dia merupakan basis baku. Ya seperti saya bilang minggu lalu, kalau dia R3 basis bakunya apa? 1, 0, 0,
basis baku kedua 010, basis baku ketiga 001 sesuai dengan matrik identitas. Kalau R2 matrik bakunya pas 10 dan 01 cuma punya 2 ya. Kalau ruang 3 dia punya 3. Kalau misalnya ruang 2 dia punya 2. Kalau misalkan ruang 4 gimana, Bu? Sama 4. Berarti 1 0 0 0 kemudian 0 1 0 0 kemudian E3-nya ini E3 ya bukan E2. E3-nya 0 0 1 0 kemudian E4-nya adalah 0 0 0 1 ya. Nah, kemudian kita masukin apa yang diminta dari case-nya ya, case-nya berapa. Ya, jadi kayak gitu. Itu kalau misalkan contohnya nanti kita lihat ya. Pokoknya kayak gitu ya Alvarez. Jadi tergantung nanti yang dimintanya yang mana. Tapi secara konsep ya tadi ya sama. Tergantung fungsinya, tergantung nanti value dari si ruang vektornya yang mana ya. Iya Bu, baik Bu, makasih Bu. Tapi di sini nanti Bu sudah tidak lagi diminta untuk membuktikan apakah dia transformasi linier atau tidak. Kalau udah masuk ke matriks standar ya. Jadi kita akan diminta bayangannya berapa sih? Oke. Oke, kita lihat ya prosedur penentuan matriks standar. Jadi ada 2 langkah untuk menentukan matriks standar. Yang pertama tentukan bayangan semua vektor ya, basis standar E1, E2, E3 sampai dengan EN di Rn yaitu TE1, TE2, TE3. Kemudian dalam bentuk kolom ya, dalam bentuk matrik kolom. Kemudian kita lihat T2 adalah konstruksi matrik yang memiliki bayangan hasil dari step 1 sebagai kolom yang berurutan. Nah, matrik tersebut adalah matrik standar untuk transformasi ya. Ya, kita lihat dulu contohnya. Secara umum ya tadi ya kita buat bentuknya dalam bentuk matrik kolom ya, TE1 dia tadi ya. Kalau misalkan dia tadi 1 dia 1 0 0, maka kita buat 1 0 0. TE2 tadi adalah si 010, kemudiannya E3 adalah 001 kalau misalkan 3. Nah, sehingga si A ini adalah matrik identitas ya, 1 0 0 0 0 010, kemudian baris ketiga adalah 001. Ini merupakan matrik standar transformasi dari Rn ke Rm.
Nah, kita lihat dulu contohnya, tentukan matriks standar untuk pencerminan vektor di R2 terhadap sumbu Y. Ya. Oke, nah kemudian kita lihat di sini. Oke, ini kita lihat, ini X-nya, ini hasil transformasinya. Nah, hasil transformasinya apa? Si W-nya. Si W-nya adalah min X, Y. Berarti X sama dengan min X, Y. Ini W-nya. Nah, kemudian kita lihat bahwa tadi si basis standar E1 karena dia adalah R2, maka basis standarnya 10. Dan E2-nya adalah 01. Nah, hasil transformasinya apa? Karena tadi dia di X, Y, ya maka dia dapatnya di sini ya. Min X gitu ya, min X. Kita lihat min X-nya berarti ini 1, berarti min 1. Y-nya 0, kemudian yang bawah ini kan min X tapi X-nya 0, dia 0, Y-nya sama dengan 1. Ya, 1 sama dengan Y. Berarti hasil bayangannya apa? Min 1, 0, 0, min 1. Nih, dapatnya ya, min X, Y. Ya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lengkap pada saat kita belajar tentang transformasi secara keutuhan. Bagaimana nanti dia refleksi, bagaimana kalau dia digeser gitu ya. Ini contohnya. Nah, kemudian kita lihat case-nya. Case-nya di sini, kita lihat ya. Carilah matriks standar dari transformasi R3 ke R3 yang didefinisikan sebagai berikut. Bahwa si T-nya X1, X2, X3, gitu ya, fungsi si V-nya, si W-nya fungsinya adalah X1 tambah 2X2 tambah X3, X1 tambah 5X2 gitu ya. Kemudian X3, sorry. Ya, X3. Nah, fungsinya masih sama kayak tadi, yang di depan ya. 3, 2, 0. Oke. Nah, kalau tadi yang di depan ini gitu ya, kita mentransformasikan dari ruang ya. Masih case yang sama, fungsinya masih sama. Kalau tadi kita mentransformasikan ruang 3 ke ruang 3 gitu ya. Nah, kemudian kita mau tahu bayangannya. Nah, bagaimana kalau ini dia dalam bentuk basis standarnya? Basis standarnya seperti apa? Oke, ya. Kita menentukan bayangan dari matriks standarnya. Nah, kemudian kita lihat masukin bahwa E1 tadi, gitu ya, basis standar adalah 100. Berarti dia adalah si T1 100. Kita masukin gitu ya ke dalam fungsi ini bahwa X1-nya nilainya 1, X2 nilainya 0, X3 nilainya 0. Kita dapat 110, kemudian untuk E2-nya 010, ya dapat si TE2-nya gitu ya. TE2 adalah 010, kita masukin ke fungsi ini. X1-nya 0, X2-nya 1 gitu ya, X3-nya 0. Dapat sehingga hasil transformasinya 250. Nah, coba kalau kalian cari dulu untuk E3. E3 gitu ya, untuk TE3 di mana E3-nya 001. Berapa hasil transformasinya? Coba kalian cari dulu. Bangun nggak? Tadi nggak? Sandi, Sandi. Oke, silakan kalian tunggu dulu ya, hasilnya berapa? Kalau sudah langsung kalian raise hand.
Baru ngerjain apaan? Marwa, Udo, Nabila, Lisna, Adel, Alvarez, Cesha, Nibas, Aras. Hasilnya berapa, Hilmawan? 001, Miss. 001. 001 sama si E3-nya. Iya, Miss. Transformasinya juga 001. Iya. 001. 101. 01. E3-nya 001. Hasil transformasinya 101. Thank you, Miss. Oke. Yang hasilnya sama, Resen. Dulu, saya turunin dulu tangannya dulu. Yang hasilnya sama, Resen. Ya, Hilmawan beda tadi 001. Nah, ya. Hasilnya sama ya. Oke, nah setelah tadi kita punya gitu 01 ya. bukan sih? Tadi dari basis 1 dapatnya 110, 01 bukan? dari basis 2 01. dapatnya 250, dari basis 3 dapatnya 101. Dan kita susun dalam matriks 011. standarnya berapa dia? Ya, tadi ini kolom pertama, 101. ini basis yang pertama tadi ya. Basis pertama mengisi kolom pertama, basis kedua mengisi kolom kedua, basis ketiga mengisi kolom ketiga. Nah, sehingga jika kita punya V, punya ruang vektor V di mana 320, maka bayangannya berapa? Pada matriks standarnya adalah kita kaliin lagi. Ini dapat ini gitu ya. Kita buat matriks standarnya, kemudian kita kalikan dengan 320, dapatnya 7, 13, 0. Ya. Sama nggak dengan yang di depan? Kita lihat ya. Sama. Jadi kita diminta buat matriks standarnya berapa. Ya, dari fungsi yang ada. Hasilnya berapa? Bayangannya tetap 7, 13, 0. Ya. Oke. Bu, Yang mau nanya Alvarez ya, silakan. berarti yang pakai matriks standar sama yang nggak pakai matriks standar itu sama aja Bu hasilnya Bu? Ya sebenarnya kalau dilihat dari hasilnya sama gitu ya, hasilnya sama. Gitu. Nah, kita tuh pengen buktiin hasilnya berapa. Kalau misalkan yang kita tidak diminta gitu ya. Gitu ya. Udah diketahui gitu ya dari fungsinya ini kayak ini tadi ya. Nih, ya. Kita tinggal masukin aja, kemudian dapat value-nya segitu. Nah, kalau kita pakai matriks standar, gimana? Kita pengen tahu matriks standarnya berapa. Karena clue-nya adalah di matriks standar. Kalau nggak pakai matriks standar, sama nggak, Bu? Sama aja sih sebenarnya. Kita tinggal masukin aja si V-nya ini adalah 320. Sama kayak yang proses di depan. Yang di slide ini tadi. Nah, yang ini ya, yang ada di slide 3. Sama prosesnya 320 kita masukin ke dalam fungsinya gitu ya. Kemudian dapat hasilnya segini. Nah, cuma bedanya dengan si matriks standar tadi kita cari basisnya dulu. Basisnya, kemudian kita buat matriknya. Setelah kita buat matrik gitu ya. Berapa sih hasil bayangannya itu ada berapa? Posisi bayangannya itu ada di mana? Atau bayangan vektornya itu ada di mana? Jadi kayak ini tadi. Asumsikan gitu ya. Ini analoginya kayak gini tadi. Nih, ya, ini vektornya. Oke. Nah, ini ada si standarnya. Oke, vektor standar asumsikan. Nah, kemudian bayangannya itu berapa? Ya. Nah, yang diminta adalah vektor standar, matriks standarnya itu berapa sih? Kalau kita punya matriks tadi 320, berapa matriks standarnya sehingga bayangannya itu berapa? Kira kayak gitulah Alvarez ya. Sama nggak prosesnya sama sih, secara operatornya sama, cuma perintahnya yang berbeda. Karena satu itu tanpa matriks standar, yang satu minta dibuatkan dulu matriks standarnya, baru dihitung. Ya, karena matriks standarnya sangat penting nanti.
pada saat kita melakukan transformasi, apakah kita melakukan ekspansi, apakah nanti kita melakukan rotasi, refleksi, gitu ya. Ini sangat penting sekali. Jadi makanya ada matriks standar, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti lihat di PPT lama ya, itu ada case ya, ada soal PPT yang udah di-upload ke e-learning gitu ya. Itu ada contoh soal juga, bisa kalian ikuti ya, kalian ikuti step-stepnya. Nah, kemudian ada soal gitu ya di slide ke-39 ya. Pokoknya misalkan transformasi dari R3 ke R2 adalah transformasi matrik. Ya, misalkan itu ada basisnya. TE1 sama dengan 11, kemudian T010 dapatnya 30 gitu ya. Yang pertama diminta buat matrik transformasinya, yang kedua dia minta ditransformasikan si V-nya. Saya share screen dulu ya. Oke, ya. Ini dia transformasikan dari R3 ke R2 ya, transformasi matrik. Ini ini basis 1, basis 2, basis 3 ya, di mana dapat value-nya adalah 1, kemudian 3, 0 dan 4, min 7. Yang pertama diminta apa? Matrik transformasinya dulu. Jadi matrik transformasinya berapa? Nah, kemudian ya udah dapat matrik transformasinya, minta ditransformasikan yang mana nih? 138 dikalikan matrik transformasinya, biar dapatnya adalah 1, 0, kemudian 4, min 7 ya. Kemudian kalau ini dalam bentuk X, Y, Z. Yang C-nya nggak usah, cukup yang B saja ya. Jadi ini nanti yang akan kalian kerjakan case-nya gitu ya. Materinya sebenarnya sama ya, materi yang ada di sini sama yang tadi yang saya jelaskan tuh sama saja. Nah, cuma materi di sini agak sedikit berat untuk kalian pahami ya. Kalau kalian saya ternyata lebih mudah belajar materi PPT yang lama, nggak apa-apa. Ya, karena di sini ada beberapa yang menurut saya masih informasinya masih kepotong. Makanya sobat PPT dulu. Kenapa, Alvarez? PPT yang kemarin belum dikirim Bu ya, yang pertemuan sebelumnya. Minggu lalu emang belum dikirim? Sama yang ini juga belum. Belum Bu, baru yang konvolusi. Jadi kalian nggak ngerjain tugas yang saya kasih? Hah? Ada tugas nggak saya kasih? Kelas lain soalnya ada? Enggak. Oh. Nah, berarti nggak ngerjain tugas ya. Yang karena saya minta ngerjain yang mana? Poin 2. Tuh, yang poin 2 ini kan sama yang ada di slide 26 kalau nggak salah nih. Kalau kita kemarin emang nggak ada pemberitahuan nggak ada tugas. Tapi saya tanya Ibu yang kelasnya sesudah kita malah ada, saya juga ya ada memang, makanya kelas B emang ada, seluruh kelas mah ada. Pengumpulannya juga nggak ada. Ada ya? Makanya itu saya bingung Bu. Udah, berarti tugasnya minggu ini aja lah ya. Oke. Ada lagi? Jadi yang mana aja Bu tugasnya Bu? Tugasnya yang ada di materi PPT yang lama. Nanti dua-duanya akan saya upload ya. Ada di slide 26. Di slide 26 ini adalah kita punya vektor U dan V dalam R3, kemudian W, dapat W-nya gitu ya. Apakah si W ini merupakan kombinasi linear dari U dan V ya. Nah, kita dapat dari si kombinasi linear yang terbentuk 9, 2, 7, ya kita dapat bahwa nilai K1 dan K2 nya min 3 dan min 3 dan 2. Nah, kemudian dari ini adalah si kombinasi linearnya. Nah, kombinasi linear ini gitu ya, W-nya kita ganti menjadi ini. Oke ya.
kombinasi linearnya ini, kemudian berapa yang ditanya adalah si U-nya. Berapa U-nya dan V-nya. Dibalik ya. Jadi objeknya itu yang mana? Kalau kita dapat kombinasi segini, objeknya yang mana? Gitu ya, U-nya yang mana? U-nya berapa dan V-nya berapa? Ini yang ada di slide 26. Kalau yang ada di slide 21, kalian kerjain yang poin 2 ini, apakah dia bebas linear atau bukan? Ya, kalau dia bebas linear, syaratnya apa? Kemarin ada 2. Ya, kemudian kalau dia tak bebas linear, kita lihat kenapa dia tak bebas linear. Ya. Bukan syarat. Ya, karena dia merentang ya, merentang syaratnya ada 2. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya Berarti akhiri? Bu, kalau yang slide yang sebelumnya itu tugasnya itu di slide 21, Sama 27 atau 26 26? ya Bu? 27 atau 26, saya lupa. Ini materi kelas B soalnya. Nanti ya saya lihat ya materi kelas kalian itu yang mana. Pokoknya itu aja yang bagian tadi ya, sama yang terakhir itu tadi ya, yang slide ini. Ada di sini ya. Yang A dan B aja yang kalian buat. Iya, sama yang sebelumnya itu, yang pertemuan sebelumnya sama yang ini Bu. Iya, jadi 3. Ada 3 yang kalian kerjakan. Oh, yang WU, yang W sama dengan 3U plus P itu Bu. Ya, kalau itu kemarin menentukan adalah apakah dia kombinasi linear atau bukan. Ya. Nah, kalau sekarang yang ditentukan apa dia adalah transformasinya. Jadi kalau dia transformasi berarti udah pasti kombinasi linear. Kalau materi yang hari ini, kalau yang minggu lalu, ya, tentukan nih kombinasinya berapa. Apakah dia kombinasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kombinasi sudah terbentuk, objeknya yang mana. Ya. Lagi yang mau ditanyakan? Saya kira kalian itu hari ini offline karena saya ada acara ke kampus, makanya saya pengen nanti kalian masuknya jam 1:30 gitu ya. Pagi saya prepare dulu. Oke. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah join. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga. Waalaikumsalam. Anjay. Beli aja Fra Harun nih. Ger, udah Ger, LPL Ger. Kelar Ger.